Oke, di sini ada servisan kita. LED Panasonic ya. Saya belum pernah upload merek Panasonic. Sebelumnya ada merek Toshiba LED ya. Dengan kerusakan gejalanya mungkin sama, tapi penanganannya mungkin berbeda-beda ya. Jadi mungkin dalam penanganan TV ya, dalam penanganan TV itu kadang dia penyakitnya sama, tapi penanganannya mungkin kadang berbeda, nggak bisa disamakan ya. Seperti ini contohnya TV LED Panasonic ya, gambarnya bergetar terus slow motion ya. Tapi jujur ya, kasus TV LED ya, baik Panasonic, Toshiba, LG, jika dia kerusakannya double ya, double bisa dibilang untuk kerusakan komplikasi. Ini bisa dibilang tergolong kerusakannya itu komplikasi ya. Kenapa saya bilang komplikasi? Karena dia nggak cuma slow motion, dia gambarnya berhenti-berhenti, lalu gambar bergaris horizontal ya, dan dibarengi dengan ada garis di bagian atas ini. Jadi sering saya dapati kasus seperti ini, penanganannya itu sulit, sangat susah ya. Sangat susah memperbaikinya itu sampai sembuh total. Kalaupun kadang-kadang dia mau sembuh, dia sering itu meninggalkan garis horizontal ya, ataupun dia itu bisa berakibat dia gambarnya itu bergaris vertikal putih. Jika dia masalahnya dia komplikasi ya, kecuali dia kalau kerusakannya hanya double, dia tidak ada slow motionnya ya, ataupun dia hanya slow motion tapi tidak ada garis. Tapi kalau sudah seperti ini nih, namanya kerusakan komplikasi, double, bergetar, bergaris. Jadi dari beberapa yang udah pernah saya tangani itu 65% cuman yang bisa diselamatkan ya, selebihnya itu jong, nggak bisa diperbaiki kecuali ganti panel layarnya ya. Kalau diganti panel layar ya langsung sembuh ya, kalau punya budget 1 juta lebih ya kalau layarnya. Kalau di daerah saya itu panelnya ini untuk Panasonic, kalau di service center Panasonic itu sekitar 1.800.000 harga panelnya, LCD-nya. Nah, jadi ya udah nggak mungkin diperbaiki dengan biaya segitu, tinggal nambah gopek udah dapat TV baru ya. Jadi di sini nanti saya akan tunjukkan cara penanganannya beberapa step ya. Jika dapat kasus seperti ini harus ada 5 step yang bisa dilakukan untuk penanganannya sampai bisa sembuh. Nanti kita lakukan dulu step pertama. Jika tidak berhasil step kedua, nggak berhasil juga baru ketiga, lanjut lagi keempat dan kelima. Hanya saja belum pernah ada dapat kasus saya sampai step ketiga itu nggak bisa terselesaikan ya, jarang-jarang. Tapi mungkin nanti mudah-mudahan di video ini bisa saya lakukan step keempat atau kelima untuk memperbaikinya ini. Oke, langsung aja kita bongkar dan kita lihat space TV-nya ini. TH ya, 32D305. Langsung aja saya bongkar TV-nya dulu, lalu kita akan lihat dalamannya seperti apa. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu jika video ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, seperti inilah dalamannya. Panasonic ini seri 305G tipe D ya. Jadi tipe FD ini dia menggunakan rata-rata itu panel LG dengan sistem power supply dan mainboard dan T-Con-nya itu menjadi satu ya. Jadi onboard satu port untuk seluruhnya, baik T-Con-nya, mainboardnya dan power supply-nya ya. Jadi digabung jadi satu. Sebenarnya ini tujuannya dibuat onboard itu supaya kalau rusak satu di bagian board atau T-Con, dia wajib harus beli satu ya. Jadi kita nggak ngerti ya, trik-trikan pabrik sekarang ini seperti itu produksinya, untuk mempersimpel bentuk ya dan memperribet memperbaikinya. Oke lah. Jadi karena permasalahan di bagian panel, jadi kita sekarang fokusnya di area panel ini, T-Con. Jadi setelah tadi saya bongkar, saya perhatikan di sini itu sudah ada bekas diperbaiki, sudah pernah diperbaiki sebelumnya.
Karena di sini saya perhatikan tadi setelah saya buka casing itu sudah ada bekas potongan jalur dari mainboardnya menuju tikon layarnya. Sudah ada bekas di solder-solder ya, tetapi di sini saya perhatikan jalurnya itu disambung ulang. Lalu di sini juga saya perhatikan sudah ada bekas solderan ya di bagian PGHR, PGH-Epen ya, ODD. Sudah ada bekas solder-solderan ya. Entah apa masalahnya, makanya nggak dilanjut. Jadi kita akan coba lanjutkan memperbaiki tip ini. Mudah-mudahan saja bisa diselamatkan lagi panelnya dengan sempurna ya. Oke, jadi kasus seperti itu dia slow motion trik pertama. Untuk trik pertamanya ya, karena dia ini kita permasalahannya dulu fokusnya ke gambarnya slow motion, berhenti-berhenti. Nah, jadi untuk menghilangkan gambar yang berhenti-berhentinya itu kita potong dulu sini jalur Epen dan ODD. Ada dua jalur di sini yang harus kita potong terlebih dahulu ya. Biar saya tunjukkan posisi jalur Epen dan ODD adalah urutan nomor 6 dan 7 dari kiri. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 6 dan 7 ini kita potong pakai pisau jilet terlebih dahulu ya. Lalu nanti setelah dipotong di sini jalur 6 dan 7, lalu nanti di sini kita akan jumper ya. Kita akan sambungkan nanti kawat di sini dari test point PGHF ke ODD, PGHR ke ODD. Nanti kita akan jumper di sini kawat dari PGHR ke ODD. Lalu dari PGHF ke Epen, titiknya di sini. Nah, sini dan sini kita akan jumper pakai kawat. Ini step pertama ya, untuk menghilangkan gambar berhenti-berhentinya itu dulu. Oke, jadi saya akan potong dulu sini, lalu saya akan jumper di sini untuk step pertama ya. Lalu kita akan coba nanti hidupkan TV-nya seperti apa perubahannya. Oke, ini udah saya buka ya. Jalur yang 67 tadi udah saya potong. Gitu ya. Udah saya potong. Lalu udah saya jumper PGHR ke ODD ya. PGHF ke Epen dengan menggunakan kawat email ya. Ini perhatikan saat menjumper ini jangan sampai bersenggolan. Kalau bersenggolan nanti AC/DC atau DC di bagian mainboard ini bisa rusak. Jadi betul-betul usahakan itu dilihat dulu menggunakan kaca pembesar ya, jalurnya apakah dia itu bersenggolan atau tidak. Oke. Sekarang kita akan tes TV-nya, cokkan, kita akan lihat perubahannya. Untuk step pertama ya, saya akan cokkan TV-nya. Kita akan tengok penampakannya seperti apa. Ya. Jadi sekarang ini kasusnya itu dia udah nggak slow motion. Gambarnya udah nggak slow motion, tetapi dia bergetar ya. Gambarnya bergetar. Jadi trik pertama belum berhasil. Trik pertama hanya untuk menghilangkan gambar slow motionnya. Untuk getarnya itu belum bisa sembuh. Jadi kita masuk ke langkah kedua. Sekarang kita akan langsung masuk ke langkah kedua. Oke, untuk step yang kedua
Ini saya sarankan betul-betul bagi teman-teman ya, kalau sekiranya hanya sekedar pemakai, bukan mekanik ya, bukan teknisi yang punya pengalaman jam terbang ya, untuk step kedua ini nggak saya sarankan untuk dilakukan ya. Kenapa? Karena di sini dibutuhkan keterampilan ya, keterampilan untuk mengerjakannya jika terjadi kesalahan. Nah, jadi seperti ini contohnya, ini trik kedua. Trik kedua itu kita memotong jalur row-nya di bagian sebelah kanan. Seperti ini. Dengan menggunakan pisau silet atau pisau apa aja yang penting dia tajam. Saat pemotongannya ini harus 1 kali tarik, tidak boleh 2 kali tarik. Jika dia tidak putus 2 kali tarik nanti motongnya, maka jika terjadi kesalahan untuk nyambungnya ulang ini akan sangat sulit. Nah, teknis yang sudah sering saja menyambung ini itu mungkin akan kesulitan untuk nyambungnya kembali, karena jalurnya di sini itu 0,050 mm ya per 1 jalur. Itulah dia, makanya sangat halus di sini. Jadi begitu nanti ada kesalahan, jika ini sudah dipotong tidak berhasil, maka ini harus disambung ulang jalurnya ini. Jadi mungkin di sini membutuhkan alat-alat seperti mikroskop untuk menyambungnya ulang ya, ataupun kaca pembesar. Nah, jadi inilah step kedua yang kita lakukan untuk nanganin TV ini tadi ya. Tadi yang step pertama dia slow motionnya udah berhenti tapi gambarnya masih bergaris dan bergetar. Jadi sekarang inilah dia trik keduanya, memotong jalur row. Lalu di sini ada resistor 6 buah ya, berjejer, itu juga dibuang. Ada 6 jalur di sini, 6 resistor jumper pius, itu pun dibuang. Sedangkan yang di sebelah sana tetap tidak usah dibuang. Dan jemperannya juga masih terpasang. Nah, jadi sebelum menghidupkan TV ini, pastikan dulu jalur ini memang sudah putus dan jangan bersenggolan satu sama lain ya, supaya nanti begitu dihidupkan TV-nya nggak short korslet. Jika ini bersenggolan saat kita hidupkan TV-nya, maka IC DC atau DC di sini akan rusak ya. DC ini akan rusak jika terjadi di sini korslet bersenggolan. Oke, sekarang kita akan coba tes TV-nya setelah melakukan step kedua ya. Oke, kita akan cok TV-nya, lalu kita akan lihat perubahannya ya, apakah ada perubahan. Bismillah. Oke, siap. Alhamdulillah, sekarang TV-nya sudah kembali normal, sudah tidak bergetar dan sudah tidak slow motion ya, sudah tidak bergetar dan sudah tidak slow motion. Jika dia mendapati kasus dia agak kasar gambarnya seperti ini ya, kalau dia cenderung agak kasar, boleh disambung ulang resistor jemperannya yang 6 buah itu ya. Bisa dicoba satu-satu di jemper ya, untuk memperhalus gambarnya ini jika dia kasar ya. Tapi jika tidak kasar ya tidak usah dilanjut. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.